atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.
BAP telah kita laksanakan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta monggo Bu dibuka kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Monggo Ibu masuk Bu. Pak Irwi monggo. Nyerahkan Ibu Sunati. Monggo. Alhamdulillah kamarnya baru. Ya, semoga dapat suami baru. Wah, Pak RT ini berat. Lu. Jangan semoga Rumah layak huni ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa pasang. Pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan panjenengan jamaah Thariqah Shiddiqiyah. Mudah-mudahan ke depan jamaah Thariqah Shiddiqiyah akan maju terus, diberikan kesehatan semuanya, diberikan umur yang panjang, dan mudah-mudahan bisa membantu semua warga Indonesia khususnya. Dan yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Pak RT dan warga RT 12 di sini yang juga mendukung program rumah tidak layak huni ini, sehingga dari rumah ibu yang memang betul-betul sangat membutuhkan dan diharapkan dibantu, akhirnya tercapai juga. Yang betul-betul peduli terhadap warga kami. Tidak hanya warga kami, juga warga-warga lainnya. Dan mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh dari Yayasan Shiddiqiyah ini, yang pertama membuat diri kita ini untuk bersama-sama bagaimana membantu masyarakat yang betul-betul masyarakat ini perlu dibantu, terutama kepada warga masyarakat, warga miskin, yatim piatu, atau warga-warga yang kira-kira warga tersebut perlu dibantu dengan segera. Dengan adanya rumah layak ini tentunya membuat kita merasa tergugah hati kita, bagaimana kita untuk membantu walaupun dari sekecil apapun, apalagi rumah ini biayanya cukup besar. Yang kedua, kepedulian dari Yayasan Shiddiqiyah ini, mudah-mudahan Allah akan memberikan suatu pahala sebagai ladang pahala nanti di yaumil kiamat. Mudah-mudahan dengan niat ini nanti akan diberikan surga oleh Allah, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, jika kita betul-betul ikhlas, kita betul-betul dengan sendirinya terbuka hati kita bagi masyarakat yang mampu
akan memberikan suatu sedekah jariyah, suatu hal-hal yang berbentuk rumah seperti ini. Tidak hanya berbentuk rumah, juga berbentuk materi-materi lainnya. Ini tidak lain untuk kita semuanya sebagai warga masyarakat, sebagai untuk bersama-sama, untuk peduli terhadap lingkungannya, peduli bagaimana untuk kita membantu. Walaupun pemerintah daerah banyak juga membantu dalam hal-hal untuk seperti memberikan beras, memberikan sembako, dan memberikan hal-hal ini. Ini hanya sebagian kecil saja. Dan juga saya selaku dari Polsek merasa bangga dan merasa senang dapat memberikan suatu rumah layak ini untuk pada masyarakat. Kasih kepada Yayasan Siddiqiyah. Tepuk tangan semuanya. Dan pengurus Siddiqiyah ini, Allah senantiasa memberikan umur panjang. Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin. Allah senantiasa memberikan kemudahan dari apa segala urusan. Dan Allah senantiasa mereka semuanya Yayasan Siddiqiyah ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian atas nama dari Bapak Kapolsek mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Siddiqiyah yang mana telah membantu masyarakat kami, dan insya Allah dengan niat dan memberikan suatu rumah layak ini sebagai ladang ibadah untuk kita di Jumlah Jamaah. Insya Allah besok semuanya yang punya niat tersebut akan diberikan suatu tempat, yaitu di surganya Allah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai ketua panitia pembangunan rumah layak huni Siddiqiyah dan juga saya ketua DPD Orsid Surabaya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada terutama Bapak Ketua RT dan Ketua RW Jalan Wonosari Wetan 1B 5A Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Harapan panitia, harapan untuk pemilik rumah, semoga menempati rumah diberikan barokah, keselamatan yang banyak. Mohon maaf pada tetangga dan berterima kasih kepada tetangga, terima kasih pada relawan. Mohon maaf kepada panitia. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Beliau adalah ibunya Sofatul Ummah selaku Ketua Umum Hilal Berkat Rahmat Allah. Kemudian kami sampaikan sambutan dari beliau tersebut. Pertama, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudara yang berbahagia, pada saat ini kita semua sedang memperingati hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu kita sebagai bangsa Indonesia dan sekaligus warga negara Republik Indonesia selayaknya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi anugerah kepada kita semua, yaitu berupa kemerdekaan dan berdirinya Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia jangan lupa dan lengah bahwa kemerdekaan yang kita peroleh 75 tahun yang lalu ialah satu sumber adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, dan ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang tahun 1945 alinia ketiga. Dan sumber yang kedua adalah dorongan oleh keinginan luhur yang menimbulkan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, maka bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai, menghormati, dan melanjutkan keinginan luhur para pahlawan dan pejuang yang telah berjuang melawan penjajahan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam hadis Rasulullah SAW, malam yang syukurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada sesama manusia, maka tidak bersyukur kepada Allah. Dalam kesempatan ini kita berdoa kepada para pahlawan, pejuang, para syuhada yang telah berjuang untuk kemerdekaan yang telah kembali ke pangkuan ilahi. Semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa
segala amal dan perbuatannya mendapat ridhonya, serta dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bangsa setanah air, kita mempunyai kewajiban mengisi kemerdekaan ini dengan amal perbuatan yang bermanfaat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sebagai warga Thariqah Siddiqiyah, kita telah mendapat bimbingan dari Mursyid Thariqah Siddiqiyah bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang lebih bermanfaat kepada manusia yang lain. Maka kita sebagai warga Thariqah Siddiqiyah telah diarahkan cara mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia dengan membangun rumah layak huni untuk dipersembahkan kepada saudara-saudari kita bangsa Indonesia yang belum dan tidak mempunyai rumah layak huni. Setiap memperingati hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, warga Thariqah Siddiqiyah di seluruh Indonesia diserukan membangun rumah layak huni di daerahnya masing-masing yang dikoordinir oleh organisasi Dhilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah atau disingkat Dhibra Siddiqiyah. Adapun dana dan tenaga pembangunan rumah layak huni ini murni dari warga Siddiqiyah sendiri dan para donatur serta relawan dan dari masyarakat sekitar. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, pada peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-76 tahun ini telah dibangun rumah layak huni secara nasional sejumlah sementara masih Agustus ini sejumlah 90 unit di 70 kota atau kabupaten dalam 12 provinsi. Ini masih bulan Agustus, biasanya masih sampai bulan Desember akan terus berlanjut, mungkin bisa sampai 100 lebih. Kemudian sambutan selanjutnya juga bahwa santunan pembangunan rumah layak huni ini merupakan bagian dari perwujudan cinta tanah air Indonesia dengan mengharap ridha Allah yang Maha Kuasa agar supaya negara kesatuan Republik Indonesia diberi keselamatan dan menumbuhkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai wujud kesadaran khususnya bagi warga Thariqah Siddiqiyah untuk selalu peduli anak yatim ataupun piatu dan kaum du'afa. Perlu disadari pada hakikatnya santunan pembangunan rumah layak huni ini hanya menyampaikan haknya. Jadi ini bukan uang kita atau pribadi kita, tapi sebenarnya adalah hak mereka yang membutuhkan. Itu yang kita sadari dari awal. Dana untuk santunan ini diperoleh dari warga besar Thariqah Siddiqiyah dan simpatisan. Dan alhamdulillah warga Thariqah Siddiqiyah sudah membangun ke-20 kalinya ini atau sudah 20 tahun. Alhamdulillah untuk tahun ini yang nominal sementara rumah layak huni ada 90 unit dengan nilai 6,6 miliar 860 juta rupiah secara nasional. Dan alhamdulillah untuk tasyakuran atau penyerahan rumah layak huni ini yang ke-76 ini, sejak mulai kita membangun rumah layak huni 20 tahun yang lalu, totalnya adalah kurang lebih 51 miliar 752 juta. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan alhamdulillah warga Thariqah Siddiqiyah selalu istiqomah. Pembangunan rumah layak huni ini tidak bangun di bulan Agustus untuk mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Dan sekian, dan ini adalah sambutan dari Ketua Umum yang barusan saya bacakan tadi, dari Ketua Umum Dhilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah Pusat, yaitu Ibu Nyai Sofatul Umat. Syekh Mukhtarullah Al-Mustaba sebagai Dewan Pemelihara setiap organisasi yang ada di Thariqah Siddiqiyah, baik itu dari Dhilal Berkat Rahmat Allah, Organisasi Pemuda Siddiqiyah, Yayasan Pendidikan Siddiqiyah, Organisasi Siddiqiyah atau yang disebut dengan Korosik. Ini Dewan Pemeliharanya adalah Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar bin Haji. Kita ucapkan terima kasih alhamdulillah atas segala bimbingannya. Senantiasa beliau membimbing kita meskipun dari jarak jauh. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah
melestarikan ajaran-ajaran Thariqat Sidikiyah lewat organisasi-organisasi yang ada. Kita kenal di setiap daerah ada istilah FOSBOS atau Forum Organisasi Silaturahmi Bersama Thariqat Sidikiyah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang keempat kalinya tak lupa kami mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para penyelenggara terlaksananya pembangunan rumah layak huni ini mulai awal hingga akhir. Alhamdulillah, di dalam perjalanannya meskipun banyak lika-liku perjuangannya, akhirnya kelar juga. Bahkan ini termasuk sangat menakjubkan, ya, mengagumkan hasilnya. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk para penyelenggara. Dan tidak luput kami mengucapkan alhamdulillah, terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala dukungan mewakili panitia juga dari semua organisasi yang ada di lingkungan Thariqat Sidikiyah sebagaimana yang saya sebutkan di atas tadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika kami masuk ini tadi dibarengi sama Bapak perwakilan Kapolsek, ini tadi Bapak Munir, Bapak Kanit Bimas, juga dari Bapak RT, ya, Ketua RT-nya Bapak Ohar, dan juga dari Ketua RW-nya Bapak Heri, ya, terus yang mewakili Pak Imam Hambali, ya, ini tadi juga masuk. Hadir ini banyak dari kalangan perwakilan organisasi yang ada. Juga ada sang penerima tadi, Ibu Suwarti, ya, penerima rumah layak huni Sidikiyah atau yang dikenal dengan istilah RLHS. Tadi masuk, alhamdulillah, gawok, ya. Khususnya saya itu sangat berbahagia mengiringi kebahagiaan dari sang penerima, karena melihat isi di dalamnya itu sangat lengkap. Bukan hanya indah, rapi, teratur, namun di dalamnya juga ada bersih dan lengkap perabot rumah tangganya. Amin. Ini merupakan sebuah harapan yang tersembunyi. Jadi harapannya nggak tak sebut, langsung tak amin ini. Ya. Alhamdulillah, ini tadi keindahan tercipta dari hasil karya anak bangsa, karya putra putri Indonesia, karya warga Thariqat Sidikiyah. Jadi ini merupakan sebuah wujud kenyataan dari apa yang diamalkan oleh warga Thariqat Sidikiyah sebagai anak bangsa. Perlu diketahui bahwa Thariqat Sidikiyah itu adalah pendidikan tasawuf, ya, mengarah kepada Al-Quran, hadis, dan juga mengacu kepada kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, tercermin dari apa yang sudah disampaikan bersama-sama tadi. 8 kesanggupannya, salah satunya adalah cinta tanah air Indonesia, cinta kepada negara Republik Indonesia. Jadi ini tadi sudah tercermin apa yang
diamalkan, bukan hanya wiritan saja. Torekot umumnya wiritan saja. Ini tidak diaplikasikan kepada sosial kemasyarakatan. Jadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa yang ada dalam Al-Quran bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar kepahaman, namun diaplikasikan di dalam tindak nyata. Salah satunya adalah wujud Rumah Layak Huni Sidikiyah yang setiap tahun selalu ada di mana-mana, di mana warga Barokah Sidikiyah itu ada. Hari ini juga ada peresmian sebagaimana yang ada di sini di Bali, ya juga ada di daerah-daerah yang lain. Yang tadi disebutkan hanya Korwil 1, ada Korwil 2, Korwil 3, Korwil banyak sekali di Indonesia. Sudah ribuan unit yang sudah dibangun di dalam setelah ini diresmikan atau setelah adanya organisasi Dilal Berkat Rahmat Allah. Ini sudah mulai dari tahun 2000-an sudah ada. Jadi sekarang ini dulu namanya Dilalul Mustadafin, kemudian berkembang menjadi Dilal Berkat Rahmat Allah. Nah, ini sudah ribuan yang dibangun, mencerminkan apa yang kita amalkan sehari-hari. Wirid diawakkan, kemudian diaplikasikan di masyarakat. Sholat bukan hanya sekedar qaul fi'lun, tapi juga amalun. Amalnya ketika kita selesai sholat, bukti nyatanya ada di masyarakat. Mencontoh akhlak Rasulullah SAW, juga mencontoh akhlak dari Mursyid Thariqah Sidikiyah sebagai Dewan Pemelihara organisasi dia, sebagai mursyid, sebagai yang memberi petunjuk kepada seluruh warganya. Di program-program kita menyesuaikan apa yang ada di dalam hati mursyid dan juga contoh dari Rasulullah SAW. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam syair lagu kebangsaan Indonesia Raya yang kita lantunkan tadi 3 stansa, ya mungkin umumnya 1 stansa, kita warga Sidikiyah melantunkannya 3 stansa, Pak RW, Pak RT, dan Pak Kapolsek. Jadi salah satu di dalam syairnya itu ada bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi kita bukan hanya, ini salah satunya adalah wujud Rumah Layak Huni Sidikiyah, bukan hanya badan kita yang kita besarkan, ya, tapi juga maksudnya kita kuatkan, tapi juga kita mempedulikan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita dalam bentuk ibadah-ibadah sosial, termasuk pembentukan Rumah Layak Huni Sidikiyah. Pembentukan Rumah Layak Huni Sidikiyah ini sebuah bangunan yang teratur, indah, megah, bersih. Ya. Ini mengingatkan kita sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 7. Lillahi khazainis samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Walillahi, dan kepunyaan Allah, khazainis samawati wal ardi, gedung perbendaharaan langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun, akan tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Ayat ini jelas-jelas menunjukkan bahwa alam semesta raya ini adalah merupakan sebuah gedung yang indah, yang ajaib, yang teratur, yang rapi, yang indah, mempesona, harmonis di dalamnya. Ini Al-Quran. Kita mengikuti. Loh, kok bisa sebagai gedung yang indah, yang teratur, ini kuat, harmonis di dalamnya? Karena Al-Quran sendiri menggambarkan seperti itu. Ya. Rumah gedung ini ada atapnya, ya. Atap itu bagaikan langit, wasama asaqwan dalam surat Al-Baqarah 21. Wasama asaqwan, dan langit bagaikan atap. Ya. Langit bagaikan atap yang melindungi. Langit itu melindungi dari ancaman bahaya meteor yang datang sewaktu-waktu, ya, tapi dengan adanya atmosfer akhirnya tidak sampai menghancurkan bumi atau penduduk, membahayakan penduduk bumi. Juga dari panasnya sinar ultraviolet
yang datang berlebih itu juga bisa diredam dengan adanya atap. Ya, langit as-samaa saqfan. Demikian juga rumah ini ada atapnya. Ada atapnya. Ada lampu-lampunya, bukan dibiarkan atapnya tok gak ada lampunya, lucu. Ya, ada lampu-lampunya banyak, bukan hanya satu, banyak. Itu bagai bintang wazayyana as-samaa dunya bizinatil kawakib. Ya, itu jelas ada di dalam Al-Qur'an. Atau wazayyana as-samaa dunya bimasobih, itu juga ada di dalam Al-Quran. Dan kami hiasi langit dunia itu dengan hiasan bintang-bintang yang cemerlang. Nah, ini lambang mengikuti dawuh-dawuh dari Allah SWT. Ketika bangun itu bagaimana persis alam semesta, banyak lampu-lampunya bagai bintang matahari. Ada dinding-dindingnya yang kokoh, ada pagar-pagarnya, ini juga ada pagarnya. Nah, itu bagaikan gunung wal jibala arsya, dan gunung dipancangkan. Kenapa disebut gunung dipancangkan? Karena ini setiap pagar ada strosnya juga, setiap tembok ini ada strosnya juga, ya kan? Dipancangkan cek kuat, pondasinya juga itu. Nah, ini merupakan informasi atau firman Allah SWT yang sudah diaplikasikan di dalam kehidupan kita warga Sidikiyah. Ada juga disebut dalam tadi surat Al-Mulk, ya, juga disebutkan wal jibala arsyaha, surat Al-Nazi'at. Ada lagi disebut ja'ala lakumul arda bisyaqon, dan kami jadikan untukmu bisaton, langit, lantai, itu bumi sebagai lantai. Dan kami jadikan bumi sebagai lantainya. Jadi ini ada lantainya yang indah. Ya, jadi tidak dibiarkan tanah tok, ada lantainya, mengikuti dawuh-dawuh firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ciptakan seindah mungkin, karena alam semesta ini juga indah. Alam semesta ini juga teratur, menunjukkan ada yang mengatur. Termasuk rumahnya ada yang mengatur. Koordinasi antar warga Sidikiyah yang kuat, maka mewujudkan karya yang sempurna. Alhamdulillah. Ini patut kita syukuri. Jadi semuanya adalah mengikuti aturan, mengikuti bimbingan-bimbingan. Nah, kalau Bapak Ketua RT, Ketua RW, atau juga Bapak Kapolsek mungkin sudah pernah dengar ya, pernah lihat mungkin Undang-Undang Dasar 1945 yang bukunya itu kecil yang merah di tubuh-tubuh itu ya. Ya, kalau jangan paham di dalamnya itu pasti di batang tubuhnya bisa dilihat di situ. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bab 4 pasal 33 dan 34. Di dalam pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 itu mencerminkan tujuan ekonomi negara Republik Indonesia didirikan. Tujuan umum. Kalau 34 itu ada tujuan khusus dari tujuan ekonomi negara Republik Indonesia. Ini kan jenengan bersama pasti punya jenengan sebagai pemegang amanah rakyat nih, termasuk pembina masyarakat juga pasti memiliki begitu. Kalau misal hilang ya monggo tumbas malih ditinggali malih. Ngira kok 5.000 yang saya itu ada di dalam ayat 1 pasal 33 itu. Perekonomian disusun berdasar usaha bersama. Yang kedua, cabang-cabang produksi bagi negara dikuasai oleh negara. Di ayat yang ketiga,
bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipelihara oleh negara dan dipergunakan oleh untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah ini, yang ketiga ini adalah tujuan umum seluruh warga negara Republik Indonesia. Kemudian di nomor 30 ayat di pasal 34 ya, disebutkan bahwa fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ini tugasnya negara. Tugasnya negara. Fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar. Kalau ada di sekeliling kita masih ada, kita memegang amanah, termasuk yang bisa dilihat di buku itu, insya Allah kita bersama-sama ya, bukan hanya warga Thariqat Siddiqiyah saja, tapi kita harapannya bersama-sama di dalam membangun bangsa dan negara ini dalam hal khususnya pengembangan dari ajaran mayoritas penduduk Indonesia, yakni ajaran agama Islam. Ya, ini termasuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan juga memperhatikan kaum duafa, ya, kaum fakir, miskin. Secara istilah, fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak cukup kebutuhan hidupnya sehari-hari. Itu fakir. Kalau miskin masih punya, ya, masih punya tempat, namun kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi. Nah, itu secara istilah. Secara hakikatnya semua manusia ini adalah fakir. Semua manusia fakir di hadapan Allah. Ya, yang nasuhan tumul fuqara ilallah. Baik, manusia kamu semua adalah fakir di hadapan Allah. Jadi warga Siddiqiyah sebenarnya juga fakir, dan mungkin banyak utangnya juga. Iya, ya enggak apa-apa. Itu bagian dari kaliku perjuangan. Ya, kaliku perjuangan di dalam hal-hal kecintaannya terhadap negara Republik Indonesia. Tidak apa-apa, utang gak digawe awake dhewe, tapi digawe negara loh. Digawe hal yang umum untuk memperjuangkan nasib orang lain, untuk berkolaborasi di dalam membantu orang lain. Itu diaplikasikan di dalam bentuk-bentuk nyata yang lain. Salah satunya adalah Rumah Layak Huni. Banyak yang lain. Jadi ini adalah merupakan bagian dari amalan Thariqat Siddiqiyah yang nyata, real. Kalau wiritan sendiri mari ngresiki awake dhewe ya, istighfar, sholawat, energi takwa. Nah, ketakwaannya itu diuji di masyarakat. Salah satunya adalah kekuatan di dalam berorganisasi mewujudkan hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Ini bunter, ini Bapak Kapolsek atau Pak yang mewakili atau Pak RT RW ini bulatkan ini ada tulisan cinta tanah air bagian dari iman, dan angka 10 di tengah, 1 dan 0. 1 itu lambang ketuhanan yang maha esa, qul huwallahu ahad. 0 itu alam semesta. 0 karena alam semesta itu sunatul wujud, atau boleh ada, boleh tidak, dan hakikatnya tidak ada alam semesta. Yang ada hanyalah Allah. 1 itu Allah, qul huwallahu ahad, wajibul wujud kalau Allah. Kalau yang lain sunnatul wujud. Alam semesta termasuk diri kita adalah 0. Ya, kita itu 0. Maka ditulis siji berbarengan dengan 0 itu. Ya. Ketuhanannya Maha Esa dan kemanusiaan. Nah, ini ada di dalam lingkaran ini. Juga yang kita tangkap di dalam keterangan sebelum-sebelumnya, bahwa alam semesta raya ini yang begitu indah, begitu rapi, begitu harmonis, ya, begitu kuatnya, begitu kokohnya, tercermin dalam bangunan Rumah Layak Huni Siddiqiyah ini adalah gabungan dari zikrun wa fikrun, gabungan antara kesadaran batin warga Thariqat Siddiqiyah, ya, yang meliputi
mengetahui, mengerti dan merasakan akan adanya Allah, digabung dengan berpikir tentang kejadian penciptaan langit dan penciptaan bumi yang sudah disampaikan, saya sampaikan tadi firman-firmannya digabung, ya itulah zikrun wa fikrun, sebagaimana pesan yang disampaikan atau sebuah firman di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Siapa yang disebut dengan ulil albab? Ada dua gabungan, yang orang yang mau zikir kepada Allah, yang sadar akan adanya Allah, dan yang kedua adalah yang mau zikir, memfikir, ya, memfikirkan apa? Memfikirkan tentang khalqis samawati wal ardi, tentang penciptaan langit dan bumi. Kita sudah tahu bahwa penciptaan langit dan bumi yang tadi digambarkan oleh Al-Quran ternyata bisa diaplikasikan di dalam kenyataan yang sesungguhnya atau kenyataan alam semesta. Itu sebenarnya gabungan dari 1 dan 0 dipersembahkan kepada warga yang membutuhkan, warga Indonesia yang membutuhkan. Jadi bukan hanya di Surabaya, tapi di seluruh Indonesia, bahkan dunia, insya Allah nanti. Kita sudah mewakili, kita sudah ada perwakilan di luar negeri, bapak-bapak yang ada ini sebagai kawungon aja, sebagai informasi saja. Ada di Filipina, ada di Hong Kong, ada di Malaysia, ada di Brunei, ya. Sudah ada di sana, organisasinya secara berkelanjutan akan terbentuk di sana. Jadi kita itu mengikuti Rasulullah SAW, memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Jadi warga Siddiqiyah dengan susah payah daya upayanya dikerahkan sepenuhnya semata-mata karena lillahi ta'ala, karena Rasulullah SAW, lillahi wali rasulih. Jadi berangkat dari niat yang ikhlas lillahi ta'ala, karena Rasulullah SAW itba rasul fi halihi wa fi alihi wa maqalihi fatatabian la ta'dilah. Itu yang kita cerminkan di dalam kehidupan sehari. Mudah-mudahan ya itu benar-benar bisa lestari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ibadah itu sentralnya di sholat. Tadi saya pesan kepada yang menerima Bu Suwarti, ya Bu Suwarti nih, Bu Suwarti ini ada musolahnya, ya tidak mau sholat sing khusyuk. Saya bilang gitu, sholat ya kita tahu khusyuk, ada tambahnya khusyuk. Khusyuk itu hadirnya hati. Sepanjang mengerjakan sholat makin bimbingannya khusyuk terus pundi ini warga sedikit kata nih kader-kader ini tambah itu terus pundi mungkin tumbut ngajari bagaimana kan tidak apa itu membangun badannya saja, tapi juga pembangunan jiwa. Orang musoleh barang, jadi sholat itu intinya sentralnya ibadah. Itu perintah dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ubudu, hendaklah kamu beribadah semuanya kepada Rabbakum, kepada Tuhanmu semua. Khalaqakum, yang telah menciptakan kamu semua. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu semuanya. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan barangkali mbok menawa kamu semua akan menjadi orang-orang yang takwa. Jadi gerbang untuk mencapai takwa kita harus ibadah. Itu hanya pintu gerbang aja untuk mencapai takwa. Jadi mengantarkan kita ke depan pintu gerbang, pintu gerbang kemerdekaan. Kemerdekaan, kita merdeka, mau meningkatkan takwa kita atau tidak, bisa diterima ibadah kita
oleh Allah SWT apa tidak. Nah, itu terserah kita. Ya, kan? Ibadah itu mengantarkan saja. Jadi wong ibadah belum mesti takwa. Nek wis takwa otomatis ya ibadah so itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Maka kita tadi sholat menjadi penekanan utama. Nek wis meninggal, hidup kita itu satu dan lanjut, bukan hanya di dunia ini saja, tapi lanjut sampai di akhirat. Nanti sudah di akhirat, begitu wafat, bangkit dari kubur. Ya, sebelum bangkit dari kubur ditanya, piye sholatin? Ya, makanya Rasul ketika wafat, pesan terakhir adalah ittaqullah fis shalah, ittaqullah fis shalah, ittaqullah shalah. Takwalah kamu semua di dalam sholat. Nah, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menegakkan sholat, bukan hanya mengerjakan sholat, karena menegakkan sholat pasti mengerjakan sholat. Menegakkan sholat itu adalah bagian dari ketakwaan di dalam hati. Nek wis takwa iso istiqomah terus-terusan belajar dadi wong takwa, maka disitulah dibukakan pintu gerbang, menghantarkan ke pintu gerbang syukur ya. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan bertakwalah kamu semua akan barangkali kamu semua akan menjadi orang yang bersyukur. Jadi belum tentu jadi waskurullaha la'allakum, masih barangkali la'allakum tashkurun. Makanya wong syukur itu angel ya, sulit ya. Balik itu mana syukur dan tidak semudah yang diucapkan. Syukur itu kalau menurut Imam Ghazali ada 3 macam ya, sebagaimana dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, karangan beliau. Fa'lam anna syukru min jumlati maqamatis salikin wa aifan min ilmin wa halin wa amalin, fal ilmu yurisul hal wal hal yurisul amal. Hujjatul Islam itu Imam Ghazali radhiyallahu anhu menerangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya itu artinya menghidupkan ulumuddin, ilmu agama. Di dalamnya disebutkan bahwa syukur itu terbagi menjadi 3. Ada ilmu, ada halun, ada amalun. Ilmu itu pengetahuan ya, hal itu gerak hati, amal adalah tingkah perbuatan. Nah ini termasuk tingkah perbuatannya warga Tarekat Siddiqiyah. Belajar dari wong syukur, mari ningkat no takwa menjadi syukur. Akhirnya mau muncul ini rumah layak huni, pembangunan rumah layak huni Siddiqiyah. Bangun ya, bangun itu gak turu ya, pembangunan bangun. Wasana bina itu apa? Bina pembinaan. Nah ini ada bagian pembinaan. Binaan itu pembangunan Pak. Pembangunan. Wasana binaan dan langit dibangun sebagaimana atap. Dibangun. Jadi binaan itu adalah pembangunan mulai dari jiwa juga pembangunan badan atau fisik. Nah, ini kita semuanya zahir batin berusaha menjadi manusia-manusia yang bisa mengamalkan Tarekat Siddiqiyah, juga merasakan rahmatnya beragama Islam zahir dan batin. Bukan hanya diri kita yang merasakan, tapi bagaimana bisa yang lain juga turut merasakan nikmatnya, lezatnya beragama Islam. Ya. Jadi ini sudah tepat ada tulisannya 10 ini. Qul huwallahu ahad dan alam semesta, karena alam semesta ini satu-satunya yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau satunya itu dideken 0, itu ada lambang organisasi OPSID atau organisasi pemuda Siddiqiyah yang termasuk memprakarsai ya, salah satu yang memprakarsai ini apa itu wujudnya organisasi pemuda Siddiqiyah, didukung oleh organisasi-organisasi yang ada secara menyeluruh. Alhamdulillah ini wujud. Ada tulisannya cinta tanah air bagian daripada iman, atau ini adalah kutipan hadis sahih, hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Di mana di yang lain kurang begitu dikenal, belum begitu familiar, tapi kita memfamiliarkan kepada warga kita bahwa itu ada bagian keimanan gitu. Bagaimana bisa merasakan lezatnya beragama Islam ya.
Itulah yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Agar syukur kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus benar-benar mengamalkan ajaran agama Islam, mengamalkan, kalau di Sidikiyah itu mengamalkan ajaran Torekot Sidikiyah. Karena Torekot itu adalah jalan, Pak. Torekot itu adalah jalan yang ditempuh oleh orang tasawuf di dalam mencapai la ilaha illallah secara sempurna. Jalan sirotol, la ilaha illallah tol itu. Sirotol ladzina an'amta alaihim. Ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang tegak lurus, atau tetapkan kami di dalam jalan yang tegak lurus. Bukan hanya minta petunjuk terus, tapi kita minta ditetapkan setetap-tetapnya. Itu istiqomah fi halihi wa fi alihi wa maqalihi. Itba Rasul, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mengikuti, berusaha mengikuti dengan sebenarnya firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, termasuk ini tadi, Pak. Di rumah layak ini, ibu-ibu JKP ini juga berperan aktif di dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan program-program Sidikiyah. Alhamdulillah ini juga tampil tadi. Jadi bukan hanya di balik layar, juga tampil. Ini sebagai perwujudan kolaborasi yang baik, Fosbos daerah jalan. Kalau Fosbos daerah jalan, insya Allah semuanya beres. Insya Allah semuanya beres. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kuncinya di situ, syukur. Jika kamu semuanya syukur kepada Allah, yardahu lakum, otomatis ridho turun. Nah, nggak pakai barangkali. Nek sing ngomong-ngomong ono barangkali nih, mbok menawa. Kalau sudah syukur, otomatis ya. Kalau mobil metik bener. Nah, itu wis gak ada di pegel-pegel ya langsung. Nah, jadi ya otomatis tasawuf itu ajaran otomatis, ya, otomatis. Sopo sing syukur ridho. Nah, gitu. Padahal ridho itu merupakan bagian yang kita cita-citakan, kita dambakan. Itu adalah tujuan jangka panjang dari adanya agama Islam di dunia ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau tujuan jangka pendeknya adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, surat Al-Anbiya. Tapi kalau tujuan jangka panjangnya adalah ridho Allah, ridwan minallahi akbar, dan ridho Allah lebih besar. Lebih besar dari apa? Lebih besar dari surga dan seisinya. Tadi saya nyambangi di Jamiatul Mudzakirin yarju rahmatallah. Jamiatul Mudzakirin itu juga bangunan yang kita persembahkan untuk pembinaan Bapak Munir, ya. Itu ada di kota Surabaya ini juga ada. Tapi yang rahmatullah ini baru gapura, dan juga ada kantor untuk pembinaan di situ. Gedung Jamiatul Mudzakirinnya insya Allah akan berlanjut pada kemudian hari. Alhamdulillah sudah menempati 2.500 bahkan 3.000 meter nih. 3.000 meter, tepatnya di daerah Mulyorejo, di Mulyorejo. Daerah Mulyorejo tadi saya ke sana, alhamdulillah bentuk bangunannya, gapuranya itu kayak yang ada di Bukhara. Ya, Imam Bukhari di sana diwafatkan. Ya. Nah, itu ada gapuranya, wah udah diukur bagus ya. Keramik ya, tapi masih tahap proses penyelesaian. Nah, insya Allah nanti akan ada Jamiatul Mudzakirin yang lebih lengkap lagi. Ya, di situ selain ada ini tingkat, ada gapura, ada pagar, ada kolam juga, ada menara-menara dan sebagainya. Nah, insya Allah ke depan itu juga mengacu kepada kenyataan alam semesta yang digambarkan di dalam Al-Quran.
Ada kolamnya, wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami bawa manusia itu di daratan dan di lautan. Jadi ada daratan, pekarangannya di sana ada lautan, ya, itu ada sumur, ada kolam-kolam penuh ikan-ikan dan sebagainya. Itu kita manusia di bawah tanpa sadar oleh Allah Subhanahu wa taala, di bawah berotasi mengelilingi bumi, dan juga di bawah revolusi mengelilingi matahari tanpa sadar. Nah, itu digambarkan dalam Al-Quran surat Isra. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Ya, insya Allah nanti mungkin kalau sudah selesai total, mungkin bapak-bapak sebelum selesai total juga monggo kalau mau nyambangi di sana, bapak-bapak RT, RW atau perwakilan yang buat nopo-nopo silaturahmi. Ini hanya sebuah gambaran bahwa 1 dan 0 itu ada di dalam Torakot sedikit. Saya kira cukup sekian mauidhah hasanah dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, mari kita tutup dengan doa. Kita rehat dulu aja, nunggu ada adzan dan mentari pagi sinari sukma, terangi bumi, hangatkan cinta. Satukan tekad hasrat, bangkitkan jiwa. Jalan masih terbentang jauh untuk menggapai segala harapan. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Satukan raga, junjunglah cinta. Peneguh hati, penyatu jiwa. Capailah angan dengan segenap rasa, demi kedamaian dalam kasih abadi sepanjang masa. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Capailah angan dengan segenap rasa, demi kedamaian dalam kasih abadi sepanjang masa. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkit
cintaku, cinta negeriku. Kau bangkitkan semangat hidup selalu.